Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1975 melawan satu musuh. Masih diam? Apa yang kamu tunggu? Nosen Sun meraung, dan semua orang bergegas menuju Tomaskin. Pertempuran ini dimulai. Berhenti. Apa yang ingin kalian lakukan? Wajah Erilin tertekan, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Namun, tidak ada yang mendengarkannya, karena semua orang telah lama menganggap Tomaskin sebagai target hidup, siapa yang tidak ingin membunuhnya. Sekarang, Tomaskin dikelilingi oleh semua orang, dan dia pasti akan kalah, mereka semua ingin terlibat. Apa yang dikhawatirkan Erilin akhirnya terjadi, Tomaskin dikepung oleh semua orang, dan suasana yang sangat kacau. Kemampuan orang-orang kakak laki-laki seperguruan, ada yang paling lemah, ada juga yang paling kuat di Master 5 Nadi dan Master 7 Nadi, sisanya adalah Master 6 Nadi. Pertempuran yang menakutkan masih berlangsung. Semuanya terlihat sangat bersemangat. Di bawah hadiah, pasti ada pria pemberani. Selain itu, bagi mereka berteman dengan kakak laki-laki seperguruan aula penegak hukum sangat membantu untuk kedepannya. Setiap orang pasti ada membuat kesalahan. Siapa yang bisa menjamin bahwa seumur hidup tidak pernah membuat kesalahan? Bagi mereka berteman dengan kakak laki-laki seperguruan aula penegak hukum sangat penting. Sekarang Tomaskin tidak punya tempat untuk melarikan diri lagi. Bagi mereka, ini jelas merupakan saat yang tepat untuk mengalahkan anjing di dalam air. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Jika tidak melakukannya saat ini, kapan lagi? Mereka semua menganut mentalitas Tomaskin, tetapi setelah semua orang melawan Tomaskin, mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sebaik yang mereka pikirkan. Kekuatan Tomaskin sangat kuat, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang Iein. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Orang-orang kakak laki-laki seperguruan bermunculan seperti rebung setelah hujan, dan mereka mendekati Tomaskin. Tomaskin tidak berani mengabaikan, lagi pula, orang-orang ini terlalu banyak, 3 atau 5, dia tidak khawatir sama sekali, 10 atau 8, dia mungkin juga bisa melakukannya, tetapi 40 atau 50 orang, dia sedikit khawatir. Bahkan jika kemampuan mereka tidak terlalu kuat, tetapi maju secara bersamaan, cukup untuk membuat orang sakit kepala, belum lagi kekuatan mereka Master 5 atau 6 Nadi, atau bahkan Master 7 Nadi. Tampaknya mereka hanya mengisi ulang angka, tetapi sebenarnya mereka semua adalah Master sejati. Karena itu, Tomaskin menjadi semakin bersemangat, dan hanya dengan begitu dia dapat menguji seberapa kuat dia. Energi Tomaskin semakin kuat, mundur untuk kemajuan. Di bawah pengepungan banyak orang, dia menjadi lebih tegang. Tapi Tomaskin bukanlah orang yang mudah menyerah. Walaupun orang-orang ini terlihat mengerikan, tetapi tidak semua orang rela mati. Gerakan mereka kurang lebih dicadangkan, mereka bukan orang yang rela mati. Tidak ada yang ingin menjadi gelombang pertama melawan Tomaskin, jadi adegannya tampak lebih pelan. Ini juga memberi Tomaskin kesempatan untuk bernafas. Jika mereka semua maju secara bersamaan dan tidak takut mati, Tomaskin tidak akan berani tertegun sama sekali. Tetapi karena mereka memiliki kekhawatiran, mereka diizinkan untuk bersatu, dan kekuatannya tidak terlalu buruk, Tomaskin mengambil kesempatan untuk mulai bergegas ke formasi musuh, dan pertempuran antara kedua belah pihak secara resmi dimulai. Kekuatan Tomaskin tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi dengan begitu banyak orang ingin membunuhnya, dia juga terlihat sangat gugup. Tomaskin bersemangat dan juga gelisah, pertempuran seperti itu jarang terjadi. Kesempatan seperti ini bahkan sangat langka dalam seumur hidup. Begitu banyak mitra pelatihan, disitulah letak kepercayaan dirinya. Tapi Erilin sangat khawatir, jika perlu, dia siap. Tomaskin terluka parah, tetapi jika dia dalam bahaya, dia pasti tidak akan tinggal diam.
Ini juga merupakan tanggung jawab terakhirnya sebagai kakak laki-laki seperguruan. Tetapi sekarang, Thomaskin tampaknya tidak berencana mundur selangkah, dan tidak mungkin mengakui kekalahan. Di mata Thomaskin, ini adalah batu asahnya. Bahkan jika itu bukan melawan 5 bajingan, dia yakin bahwa dia akan mampu bertarung sampai akhir. Bab 1976 Pucat dan Ketakutan. Thomaskin berada dalam situasi yang sangat sulit, tetapi dia tertarik pada pertempuran hidup dan mati yang sengit ini. Orang-orang Gunung Kunlun terlalu banyak menipu dan bersatu hati menolak orang luar, tetapi Thomaskin bahkan lebih tidak bisa mengakui kekalahan. Inilah saatnya baginya untuk menunjukkan kekuatan terbaiknya. Jika pertempuran ini dapat dimenangkan, posisinya di Gunung Kunlun akan benar-benar stabil di masa depan. Diperkirakan pada saat itu, tidak ada yang berani begitu sombong terhadap dirinya. 3 aula penegak hukum tidak lebih dari makanan pembuka. Vitalitas di mata Thomaskin semakin panas dan acara utama baru saja dimulai. Semakin banyak orang masuk ke dalamnya, dan semua orang tidak bisa menghindarinya, karena mereka tidak ingin melihat penampilan dominan Thomaskin, dan tidak ingin diinjak-injak. Gunung Kunlun adalah tempat dengan aturan. Mereka ingin menjadi aturan di sini, tapi Thomaskin mengacaukan rencana semua orang. Kemunculannya tidak cocok dengan Gunung Kunlun. Faktanya, Thomaskin malah menjadi semakin serius, meskipun situasinya sangat pasif, bukan berarti dia bukan lawan mereka. Sangat ofensif, satu demi satu, yang kuat seperti awan, yang perkasa dan mendominasi. Ada begitu banyak master di Kunlun, satu demi satu, diperkirakan hanya di sini, baru bisa ada begitu banyak keberadaan master. Sudut mulut Thomaskin menjadi lebih dan lebih senang dan kecemerlangan di vitalitasnya juga sangat kaya. Pertempuran di sini membuat darahnya mendidih, saling meninju dan menghancurkan. Beberapa orang dijatuhkan langsung oleh Thomaskin, bahkan terluka parah. Namun, Thomaskin juga bukan tidak terkalahkan di dunia. Dia juga telah diserang oleh beberapa orang. Meskipun dia terlihat sangat pasif, nyatanya Thomaskin seperti pisau yang tajam. Tidak ada yang mau mendekatinya, jika tidak hati-hati, mereka akan ditikam dan bahkan mempunyai bahaya hidup. Thomaskin terus-menerus melawan semua orang dan darah di tubuhnya semakin deras. Hanya pertempuran antara hidup dan mati Master 8 Nadi, yang mampu lebih merangsang potensinya. Pil kuat ratusan semangat semut adalah perwujudan terbaik potensi Thomaskin saat ini, pasti benar-benar di luar imajinasi semua orang. Potensi menentukan batas seseorang. Pada saat ini, Thomaskin terus-menerus menerobos batas, membiarkan potensinya dikeluarkan secara paling efektif, dan membiarkan pil kuat ratusan semangat semut mendapatkan kekuatan yang paling sempurna. Aku lihat kamu bisa tahan sampai berapa lama, El. Nosen Sun mencibir dan berkata, situasi Thomas tidak optimis sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari begitu banyak orang sendirian? Sejak Thomaskin mulai melawan mereka, Nosen Sun tahu bahwa Thomaskin akan kalah. Dengan begitu banyak orang, taktik roda sudah cukup untuk melelahkannya. Erilin khawatir, tetapi tidak ada yang menyangka, saat ini, Thomaskin bukan hanya tidak memiliki sedikitpun kepasifan, tetapi sebaliknya, dia menjadi semakin ganas. Entah itu gerakan atau trik, semuanya sekuat lusinan guru nadi darah, dan tampak semakin sederhana di tangan Thomaskin. Mereka tidak menyangka Thomaskin yang awalnya kesulitan akan membalikkan situasi dengan kekuatannya sendiri. Dari awal serius, menjadi berhati-hati, menjadi tenang, Thomaskin bergegas dari kiri ke kanan, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Satu persatu, kakak laki-laki seperguruan terus berjatuhan, kehilangan kekuatan tempur dan cedera sangat parah. Skala kemenangan mulai condong ke arah Thomaskin saat ini. Vitalitas Thomaskin sangat serius. Pertempuran ini menghabiskan banyak energi dan vitalitas, tetapi sebagai gantinya, potensinya meledak.
Kekuatan telah ditingkatkan lebih lanjut dan dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun. Melawan orang Iein juga membuat kemajuan vitalitas seseorang menjadi lebih cepat. Semakin banyak orang terluka parah dan keadaan gawat. Thomaskin tidak berhenti sedikitpun. Karena mereka memilih untuk menjadi musuhnya, jadi tidak perlu bersimpati. Orang yang dikasihani pasti mempunyai alasan mengapa mereka menyedihkan. Thomaskin tidak memiliki simpati untuk orang-orang ini dan mereka tidak perlu bersimpati dengan diri mereka sendiri. Mereka ingin menjatuhkan dirinya dan bersimpati dengan diri mereka sendiri, tetapi sayangnya mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Thomaskin menjadi semakin berani, seperti kuda liar, keluar dari air, naga, dan harimau menuruni gunung, tak terbendung. Lebih dari 40 orang telah jatuh dalam waktu kurang dari 20 menit sedangkan sisanya pucat dan ketakutan.